Alam Nusantara yang begitu luas dan kaya banyak memberikan kehidupan pada semua makhluknya. Namun kebiasaan manusia yang tercipta sangat sempurna dengan akal pikiran dan hati justru punya kebiasaan dan pola hidup yang kerap memberi dampak buruk bagi alam dan lingkungan kita. Akhirnya berakibat pada kerusakan bumi. Dan di sini perlu digarisbawahi, jika alam sudah murka, tidak ada satupun manusia yang bisa mengendalikannya. Mungkin manusia hanya bisa pasrah, berdoa, dan memohon ampunan atas ulahnya. Akhirnya, orang lain yang terkena dampak. Assalamualaikum para sedulur semua. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Saat ini saya berada di alun-alun Genggelang. Sebelumnya saya informasikan, tanah Nusantara ini sangat kaya. Sangat kaya. Hingga warga Eropa, orang negara barat menyebut tanah Nusantara ini mutiara dari timur karena kekayaannya dari rempah-rempah, hasil bumi, hasil tambak, semua hasil alam ada di sini. Nah, pastinya banyak jejak sejarah di sini. Dan di sini saya menemukan ada alun-alun Kuta Genggelang. Apa itu Kuta Genggelang? Sebelum saya menuju ke narasumber juru kunci atau apa itu bicara tentang Kuta Genggelang, jangan lupa subscribe, like, and comment di Jejak Situs. Hai Lur, saya sudah sampai sini, sampai wilayah Genggelang. Cuman saya nggak tahu di mana situsnya, karena wilayah besar sekali ini. Apa yang dinamakan dengan situs Genggelang itu apa? Kita tanya sama Abah Oja yang selaku pengelola di sini. Ya, Abah, saya mau tanya, Abah, yang disebut situs Genggelang itu yang mana sih sebenarnya? Situs Genggelang itu yang ada yang sekarang dibuka alun-alun, tebingnya kampung ini. Yang dinamakan situs yaitu ciri. Bertanda apa situs itu? Ya. Situs itu mendatangkan apakah berupa makom atau batu lisan, batu. Mungkin masyarakat umum tahu kan situs itu berhubungan dengan batu, ya, patok, terus ada artefak, gitu kan ya. Nah ini kan saya nggak ngelihat di sini kan. Mungkin kayak di kampung ibu ada situs batu, atau mungkin saya bisa bilang itu situs. Kalimat kata situs itu arti ciri. Ciri itu berupa patok atau bangunan, makom, misalnya, atau sebuah patok. Nah, ini kan alun-alun ini kan. Ya. Bentuk situsnya alun-alun ini ya. Ya, kan bentuk situsnya alun-alun luas yang mengelilingi kampung ini. Itu yang dibilang Karaton Kuta Genggelang Bait selalu jajar keramat Mangga 3 Mahradeni Surya Kencana. Dirangkum semua. Mungkin dulu alun-alun itu juga mungkin punya cerita sejarah, historinya mungkin ada zaman yang dulu. Ya itu tadi yang dibilang alun-alun itu, yang dibilang sejarah Karaton Kuta Genggelang tebing. Jadi yang mengelilingi, memang secaranya kasarnya kita lihat secara lahiriah memang batu, tapi kalau secara mungkin batin itu mungkin dinding keraton atau pembatas antara lingkungan ini. Karena ini kita duduk di atas keraton kerajaan Pajajaran, bukan kerajaan Pajajaran yang berbisi doang, tapi Pajajaran Buyut. Harus peka. Oke, kita menerangkan begini. Siap, terima kasih banyak ilmu yang saya terima nih Abah nih.
Saya sendiri tahunya situs itu ya itu. Ya kan kita jejak-jejak, kita kan menyusuri jejak-jejak tapak tilas. Tapak tilas, ya, perjalanan leluhur, Iya, ya betul. kan? Iya. Karena para leluhur itu nggak meninggal tapi tilem. Tilem. Yang kita cari kan jejaknya. Jadi jejak itu tapak. Iya, petilasan Ya, lah ya. petilasannya. Tapaknya itu apa berarti petilasan. Iya. Nah, kalau kita nggak digali dengan kita, gimana nantinya anak cucu kita untuk mengenal sejarah atau leluhur kita Betul. yang dulu waktu memperjuangkan kita. Iya, Nah, betul. kita bisa begini atas perjuangan siapa? Iya. Ya kan, berarti perjuangan para beliau yang dijulukan itu para wali-wali Allah. Allah, ya. Ya kan? Oke, benar. Iya, iya benar ada. Oke, Jadi- Abah, makasih banyak. Oke, kita langsung ke makam Eyang aja, biar kita bisa silaturahmi sama Eyang juga. Kita doa yang baik-baik di sana, buat Eyang juga buat kita semuanya yang ada di sini. Amin. Oke. Assalamualaikum. Sadayana nyata kamu tahu kamu kesulitan bencana. Yang pertama awal menemukan isinya ini makom. Itu julukannya dulu makom keramat makamah Manggah Tilu. Mangga, Manggah Tilu. Mangga Tilu. Nah, dipertemukanlah sama emak ibu itu orang pertama yang punya kampung ini. Kira-kira abad berapa itu, Pak ya? Kira-kira abad 250 tahunan lah. Nah, mungkin ke sekarang mau ke 300 tahunan ya. Abad 12 mungkin sebelum Pajajaran, sebelum Iya. Pakuan gitu ya. Ya, mungkin lah kita kan hanya meneruskan. Iya, iya, iya. Jadi dinamakan kampung ibu itu karena dulu kuncen pertama itu yang ngurus tempat karomah itu itu namanya emak ibu. Dia yang mencenin itu pertama lah orang kampung pemuka di sini. Ya, yang sekarang banyaknya anak-anak cucunya. Iya. Jadi Saya dia- dengar istri Abah juga salah satu Ya, itu, turunan ya, dari ya, mantan ya, turunan pengelola. dia turunan terakhir dari Mah Ibu yang kelima Oh, yang satu- meneruskan perjalanan ini yang ketiga saya. Oh, Nah, pertama Mah Ibu, kedua Abah Surya, ketiga saya, istri saya sama saya yang meneruskan. oh, di sepasang. Dapat amanah ngurus tempat Eyang ini. Ya, yang awal mula yang tinggal di sini itu yaitu uyut saya. Dan yang menemukan situs Kuta Genggelang dan keramatnya Mbah Raden Surya Kencana juga ya oyot Iya. saya ini. Beliau itu adalah oyot ibu. Ah, Kuncen pertama dan beliau juga orang penyareat termaksud gitu. Oh. Jadi terkenal lah Jadi orang minta kemana-mana. doa, minta syariat. Nah, Maju yang lah. sakit yang apa gitu istilahnya ke ibu. Satu emang kuncen di sini gitu, Oh. nyareat juga gitu. Jadi dikenal dengan kampung ibu akhirnya. Ya dikenal di kampung ibu ya mungkin keramatnya sih keramat Eyang Raden Surya Kencana ya. Tapi di sini itu kebanyakan emang perempuan ya dari zaman ratu-ratu itu istilahnya kalau menurut sesepuh mah banyak yang datang yang singgah emang ada kan yang namanya situs Kuta Genggelang itu kan sebetulnya yang tinggal di situ emang ibu ya makanya disebut ibu siapa Bapak? Ibu Nagasari, Ibu Sri Pohaci lah intinya. Dewi Sri. Iya, Dewi Sri Pohaci itu iya. Makanya kan ada pengasuhnya. Pengasuhnya itu kan ini Bagawat Sri, Aki Bagawat Sri. Dan di situ juga ada yang tinggal emang panglimanya Eyang Surya juga yang disebut Singa Maruta sama Singa Manggala itu beliau itu yang menunggu di situ gerbang. Di gerbang itu, yang Nah, batu gerbang besar itu iya ya? batu besar itu situs itu. Sedulur jejak situs. Saya sekarang berada di kampung ibu. Kebetulan, dulur, di sini ada tamu, saya nggak tahu siapa. Kita coba kenalan dengan beliau. Assalamualaikum, ada Pak. Salam mulia. Saya mau nanya Pak, Boleh, boleh. kami dari tim jejak situs. Oh iya. Kebetulan saya dengar dari lingkungan sini, di sini ada kampung ibu dengan situs batu besar. Nah di sini saya pengen tahu Bapak berkunjung ke sini ada tujuan apa? Mungkin ada
tentang situs batu ini, Bapak bisa menerangkan sedikit mungkin? Iya, jadi Siapa maaf Pak? dengan Bapak Diman ya, Oh iya, Pak Diman. dari Bogor ya. Kebetulan juga emang aku juga suka hal-hal mistik. Jadi ini menurut konon kata warga sini, di sini ada namanya Kampung Ibu. Iya. Nah pohon ini pohon puspa ini Dewi Sri, ini Begawan, Aki Begawan. Nah ini salah satu pintunya. Pintu gaib. Semacam portal itu ya? Portal menuju ke alam goib sana ya? Iya, ini namanya pintu Kuta Genggelang Salawe Jajar. Jangan diinjek. Wah, sedulur sejati. Maaf Mas kameramen, jangan duduk di situ. Awas turun jatuh, hati-hati. Iya. Dalam. Karena ini sangat mistik banget ya, Iya. kalau memang enggak. Punten, kurang ya. Kurang. Maaf. Jadi kalau secara mata batin ini batu. Iya. Pas secara mistiknya ini ada garisan ini bisa ngebuka sewaktu-waktu. Ya. Sedulur jejak situs di batu ini, coba lihat ke batu nah. Ini ada sedikit berbentuk garis. Konon kalau dari kacamata goib, pada hari tertentu, waktu tertentu, ini suka membuka. Dan itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ini dibungkus-bungkus kain putih, makam atau apa? Ini Pak. emang kebetulan juga emang ini makam ya. Aku juga emang ini tahu dari salah satu tokoh yang ada di sini atau yang megang kuncinya. Ini adalah Dewi Sri, Dewi Padi, dan ini adalah ini Begawan. Makanya dibikinlah ciri takal puspa ini yang sangat besar. Oh, Jadi kalau perempuan, lelaki ingin naik tahta atau perempuan ini cantik, duduk di batu itu tempat duduk beliau. oh, Dan apa lampangan itu ya? iya ini salah satunya. Ini untuk duduknya. Semacam jadi semacam Gerakan. melakukan meditasi Iya, gerakan di sini. ya. Baru mereka berputar banget melewati ini. Mengitari batu Iya, ini 3 keliling, 3 balik ya. dengan doa-doa. Dengan doa-doa tertentu. Oh, Dan iya. di sini kalau memang orang yang paham memahami, dan ini di sini ada kunci yang bisa dibuka, maka pintu-pintu ngebuka. Saat ini saya berada di 7 pancuran di daerah Gunung Bundar. Mandi adalah sebuah keharusan setiap manusia untuk menjaga kebersihan dan kesehatan badan kita. Tapi jika dilakukan mandi pada tengah malam, pada malam hari, apakah itu bagus buat kesehatan? Nah, di sini bisa terjawab. Banyak pengunjung yang datang kemari untuk menikmati air pancuran 7 ini untuk mandi, bersih-bersih dengan ritual, doa. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti malam saya akan berkunjung ke sini. Apakah ada yang mandi? Nanti kita akan tanya dengan pengunjung dan juga narasumber yang akan saya datangkan dari Bogor, yaitu yang lebih dikenal dengan Mak Bogor. Ini tempat apa Pak? Boleh tahu? Pemandian dulu waktu pertama berdirinya Kampung Ibu, ibu ini sering mandi di sini dulunya. Makanya ini dikeramatkan sama warga sini. Namanya Tai Ibu. Saya Ibu. Tai Ibu. Ada khasiatnya? Tapi khasiatnya sih tergantung kita mintanya sama Allah aja. Kita yakin aja sama Allah, syariatnya ini tempat keramat ini, insya Allah kabul. Insya Allah. Ya, misalnya seperti apa itu misalnya? Ya, misalnya ada kalau ngilangin penyakit lah, aura-aura negatif lah kayak gitu. Kita minta hajat sama Allah, kita ingin dapat kerjaan kayak gitu. Insya Allah bisa. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah Jadi dijawab. ini tamu-tamu itu dari Depok. Depok. Berapa dari saya keluarga. Teh, maaf. Tadi mandi di sini teh ya. Niatnya apa teh? Atau pribadi ada niat ingin bahagia dunia akhirat atau gimana? Hah? Sama Allah aja biar ada keberkahan. Oh, aura positif kan pasti kan? Aura positif pasti kan? Ya, insya Allah.
Sampurasun, sedulur semua yang pernah saya lihat tadi siang, ini adalah sumur ibu. Pancuran ibu yang tempat mencuci. Saya nggak tahu maksud warga sini itu ibu apa. Maka saya di sini dengan Mak Bogor. Ya, saya ingin menanyakan, Mak, yang dimaksud dengan ibu itu apa sebenarnya di sini? Karena emang zaman dahulu kala di sini ada sosok seorang ibu. Karena memang dulu itu nggak ada dokter, seorang ibu itu jadi tabib di sini. Oh, Dan warga di sini pun nggak tahu ibu itu dari mana asalnya, tahu-tahu ada di wilayah kampung ibu. mungkin namanya pun nggak tahu. Gitu. Nggak tahu, jadilah kampung ibu. Pancuran ke-6 ini sebetulnya ini pancuran untuk kalau orang punya ilmu, mandi pancuran ini maka hilang. Luntur, apapun ilmunya. Ya apapun ilmunya dengan izin Allah, tapi ya setelah sesuatu juga. Berarti ini air seluntur. Iya. Terus yang ketujuh, Kalau yang ketujuh ini, jadi kalau mereka udah para mandi dari pancuran yang 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, terakhirnya mandi di sini. Untuk ngebilas terakhirnya dengan yaitu pakai syahadat ratu, syahadat tunggal, syahadat asik. Jadi tunggal itu adalah Gusti Allah satu, asik itu adalah cantik. Ya, nah ini salah satunya. Makanya emak pun juga ya, di malam ini emak akan ngambil air ya, para pemirsa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 3 kali diminum, langsung ambil kembali dengan bismillah seperti ini. Jadi ini untuk menaturalkan. kalau gitu saya nggak mungkin ke air ke-6 takut luntur ilmu saya. Jangan, jadi ini adalah salah satu mata air yang ke-7. Jadi kalau misalkan dimanapun, siapapun ya, para manusia, jangan pernah coba. Kalau memang masih ingin punya ilmu, jangan pernah mandi pancuran ke-6. Tuh, buat penonton YouTube, jejak itu, kalau datang ke sini pancuran ke-6, kalau misalnya ingin menjaga ilmunya yang baik-baik, boleh. Tapi ilmu yang berjaga silakan mandi di sini, biar luntur. Iya, cuman perlu ingat kering Bali ya, dimanapun berada ya, para pemirsa. Makanya itu selalu bersama Emak Bogor. Jadi kalau mau mandi ke pancuran 7, mungkin orang belum memahami dan belum paham. Jadi di sini penghuninya yang satu asli manusia real yang ada di wilayah sini, ini Haji Juwaria. Itu asli yang megang di sini. Beliau sudah nggak ada film, tapi gaib di sini yang menunggunya punten ya, yang para di sini ya di Jalgoib, Emak cuma hanya ngebuka sejarah biar generasi muda memahami arti dalam sejarah ini, pancuran 7 ini. Jadi tidak hanya untuk mandi, makanya ada salah satu Bismillahirrahmanirrahim khususon di ahli kubur ya di Jalgoib yang ada di sini. Salah satunya yang megangnya ini Haji Juwaria, khususon Mbah Yudin, khususon Nimbas Dewi Mayang Sari, khususon Syekh Mansur, khusus yang ada di sana, Mbah Bayu Tunggal juga, Dewi Sri juga di sini ada. Khususon kembali yang paling pertama itu yang paling untuk kewibawaan karisma itu adalah Prabu Siliwangi seperti itu. Oke, sedulur jejak situs, kita ketemu lagi pada episode yang akan datang yang lebih keren, yang lebih tua mungkin. Kita carikan situs-situs di sekitar sini, karena ini di wilayah Gunung Salak ini teramat sangat banyak peninggalan sejarah di sini. Jadi banyak sekali generasi muda yang tidak tahu, taunya di sini hanya camping, piknik, jalan-jalan. Mereka tidak tahu bahwa di sini tersembunyi banyak nilai-nilai sejarah. Oke, saya mau cuci muka dulu biar seger, lelah. Alhamdulillah, seger, mantap. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam budaya.